Jadi hari ini saya akan khotbah mengenai Season of Revival. Apa itu revival? Seorang yang dipanggil sebagai Bapak Kebangunan Rohani, ya, pada zamannya orang ini sangat terkenal sekali. That's why dia disebut Bapak Kebangunan Rohani. Saudara, kalau saudara pernah dengar namanya Charles Finney. Charles Finney bilang, revival itu apa sih? Beliau mendeskripsikan revival itu adalah suatu kesadaran akan dosa, pertobatan yang diperbaharui, yang diikuti dengan keinginan yang kuat untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Suatu penyerahan kehendak pribadi kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Itulah revival. Di revival itu, kesadaran akan sorga dan neraka akan jauh lebih nyata daripada sekarang ini. Nah, revival itu harusnya mengganti atmosfer kota, mengganti atmosfer negara, dan membawa efek kepada dunia. Tadi dibilang bahwa pertobatan yang besar-besaran. Benar ya saudara ya? Kesadaran akan dosa. Nah, revival sebenarnya Tuhan udah kasih ke kita, yang kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Ya, itu model jelas revival yang Tuhan kerjakan. Ya, waktu Yesus hidup di atas muka bumi, Yesus hidup 3,5 tahun. Yesus nggak bikin gereja. Yesus nggak bikin revival. Oke, tapi Yesus siapkan murid. Ya, Yesus siapkan murid untuk berdiri buat revival. Ya, waktu Yesus pergi, 500 orang lihat Yesus, tapi kemudian ada 120 murid yang berdoa menantikan janji Tuhan. Jadi, revival itu butuh apa? Murid. Dan kemudian, murid ini berdoa sehati menantikan janji Tuhan. Kebutuhan revival yang kedua apa? Doa sehati. Setiap revival butuh murid, butuh doa. Tapi datangnya kapan? Itu kedaulatan Tuhan. Tidak seorang pun tahu datangnya kapan. Ya, kehendak Tuhan. Waktunya Tuhan yang kirim, ya. Itu namanya kedaulatan Tuhan, Saudara. Ya, dan kemudian waktunya kedaulatan Tuhan itu datang, api itu turun. Saudara tahu ya di Kisah Para Rasul ya, api itu turun, api itu melawat orang-orang, dan hari itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Oke, saudara, model revival ini terjadi nggak di bumi? Terjadi. Dan kemudian ciri-ciri berikutnya apa? Revival. Kita lihat di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 42. Saya lihat ya, setelah tadi 3.000 orang bertobat, ini ciri-ciri jemaat revival, saudara ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, di revival orang akan datang terus berkumpul, mereka jatuh cinta luar biasa. Orang-orang begitu terpesona oleh kehadiran Tuhan, dan orang-orang tidak tahan akan dosa. Saudara, ya, dan orang akan datang. Ini ciri khas revival, saudara. Orang akan datang terus. Kenapa? Karena mereka ngalamin Tuhan. Oke, ayat berikutnya. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Revival, waktu revival itu datang, pasti diikuti dengan tanda dan mujizat. Berikutnya 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, tiap-tiap hari, saudara. Kenapa? Nanti saya cerita sama saudara. Ternyata revival dunia juga kayak gitu. Ya, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Dulunya saya pikir ini cuma di Alkitab. Oke. Tapi saudara, ternyata ini model revival. Saudara, tapi saya mau kasih saudara ciri-cirinya. Ini terjadi kan di revival. Ya, tadi kita lihat ciri-cirinya bahwa orang-orang datang setiap hari. Benar ya saudara, terjadi seperti yang di Kisah Para Rasul ya. Tiap-tiap hari Tuhan kirim orang, langit benar-benar terbuka, mujizat terjadi, orang-orang bertobat luar biasa. Tapi saudara, intinya adalah kita harus siap menampungnya. Kita harus masuk ke phase of preparation. Kita harus masuk ke masa persiapan untuk revival itu. Ya, ini dia season of revival. Masa persiapan untuk revival itu, saudara. Ada berbagai macam cara, saudara, untuk memulai gerakan Tuhan, saudara. Ya, kalau di Cina, saudara ya, Cina itu terjadi revival.
Tapi diawali dengan apa? Penganiayaan. Kalau saya pernah cerita sama saudara Evan Roberts, ya, revival yang di Wales, ya. Beliau mulai dengan apa? Dengan doa. Ya, beliau menguduskan dirinya. Beliau tahu Tuhan mau pakai dia dari usia 13 tahun, serius benar-benar cari Tuhan selama 12 tahun, ya. Teman-teman semua pergi ke bar malam-malam, minum, dia enggak, dia ngapain? Dia ke gereja, dia cari Tuhan, dia berdoa, baca firman. Dia aktif di gereja sampai pada waktunya, saudara, 12 tahun menunggu. Tapi kemudian waktu tiba waktunya, Tuhan pakai dia untuk revival. Sama saudara, waktu di Toronto tuh juga kayak gitu saudara. Terus terang saya mencari, saya mempelajari dan mencari cerita-cerita revival. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan mau kasih kita. Jadi saya mempelajari dan mencari. Kenapa? Karena saya mau dipakai Tuhan buat revival. Saya pernah cerita sama saudara juga mengenai Toronto. Ini hamba Tuhan luar biasa, suami istri, sangat cinta Tuhan. Kemudian mereka melayani, benar-benar melayanin, ya. Setiap hari melayanin orang, sampai mereka sampai kepada suatu titik di mana saking melayaninnya, sampai akhirnya masalah-masalah manusia jadi begitu real, sampai akhirnya Tuhannya jadi nggak terlalu real lagi, karena masalah terlalu banyak yang dihandle, ya. Dan kemudian mereka aware ya, wah ini alarm banget nih, bahaya. Kenapa? Karena mereka merasa udah nggak bisa jatuh cinta lagi sama Tuhan, saking udah kepengaruh dengan sampah-sampah dunia begitu banyak. Jadi mereka memutuskan cari Tuhan sungguh-sungguh, dan mereka datang ke KKR Benihin, buka hati dan dilawat Tuhan di situ. Dan kemudian mereka pulang, komitmen mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka komitmen tiap hari, pagi-pagi, bener-bener pagi, nggak ngapa-ngapain, harus cari Tuhan dulu, benar-benar berdoa, baca firman. Dan mereka lakukan itu selama 2 tahun saudara, sampai revival itu terjadi. Dan selama mereka 2 tahun mereka benar-benar fokus cari Tuhan, saudara, Tuhan kasih beberapa tanda. Jadi tanda pertama, Tuhan kasih lihat sama mereka, ada yang dapat penglihatan, pintu gerejanya itu ketutup, tapi terus ada air masuk dari bawah pintu, ngerembes, airnya dari sedikit, tiba-tiba airnya jadi banyak, dan kemudian airnya tuh penuh, membanjiri ruangannya itu, nggak ketahan airnya masuk. Itu penglihatan pertama. Terus penglihatan kedua, mereka berdoa, dan kemudian Tuhan kasih penglihatan peta Amerika. Terus tiba-tiba di tengah-tengah peta Amerika itu muncul api di kotanya mereka, dan api itu membakar kota itu. Wow, saudara, ya, Tuhan kasih tanda mereka ini revival ya, saudara ya. Oke, dan benar-benar Tuhan kasih revival waktu mereka siap. Waktu di Filipina, saudara, di Filipina tuh pernah revival. Oke, revivalnya itu cuma berawal dari gara-gara 1 orang, saudara. Ya, jadi 1 orang ini dia tuh ngelayanin orang pelepasan. Saudara, di sini siapa sih yang pernah layanin orang pelepasan? Usir setan? Ya, oke, thank you. Oke, kulit beberapa tangan. Oke, ya, sekali lagi. Siapa yang pernah ngelayanin orang pelepasan? Wah, oke, thank you, saudara, thank you. Oke. Nah, saudara, ini orang, karena apa? Kalau saudara pernah ngelayanin orang pelepasan, ini good news banget. Oke, ini orang cuma ngelayanin 1 orang doang loh, pelepasan. Oke, tapi hidup orang itu berubah. Dan ternyata yang dilayanin tuh orang cukup penting. Sampai beritanya masuk ke koran bahwa orang ini dilepaskan dan dimerdekakan. Oke, saudara. Dan kemudian beritanya dibaca sama wali kota. Nah, wali kota waktu baca ini, wali kota kemudian buka pintu untuk mereka bisa ibadah di stadion kota. Oke, dan saudara tahu apa yang terjadi waktu mereka ibadah di stadion kota itu? Tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Revival terjadi, orang-orang dilawat Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara, revival bisa nggak dimulai hanya dari 1 orang? Bisa, saudara. Intinya, saudara, dari semua cerita revival yang saya pelajarin, saya mengambil kesimpulan bahwa
hubungan dengan Tuhan adalah pondasi untuk revival. Hubungan dengan Tuhan adalah pondasi untuk revival. Saudara, terus gimana kalau sudah revival? Setiap revival itu pasti akan berhenti, ya. Kayak gini, sayang dong, kita doa bertahun-tahun, bercucuran air mata buat revival, terus kok berhenti? Kenapa? Nah, dengar dulu saudara, bukan sad ending, tenang ya. Jadi gini saudara, revival itu yang pernah ada di dunia, yang terlama pernah ada, itu namanya kegerakan Moravia. Itu revival terlama, 110 tahun. Pemimpinnya nggak ada aja, mereka terus bergerak. Ya, ini luar biasa. Nah, ini yang terlama. Oke, dan efeknya mendunia. Toronto itu termasuk yang paling besar, yang ya. Dan itu berakhir dalam 5 tahun. Oke, tadi saya cerita Evan Roberts, itu revivalnya singkat. Nggak nyampe setahun, tapi berefek sampai ke dunia. Oke, nah, terus pertanyaannya, kenapa sih revival ini harus berakhir? Karena saudara, waktu revival, orang-orang datang kan? Benar ya, puluhan ribu yang datang. Oke, saya bukain saudara firman Tuhan. Yesaya 53:12. Ini nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Tetapi warisan ini Yesus berikan buat kita. Firman Tuhan bilang, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Kenapa? Karena sebagai ganti Yesus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Yesus menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa pemberontak itu saudara? Kita. Yesus menanggung dosa kita, Yesus berdoa buat kita saudara, supaya kita ada hari ini. Amin saudara. Dan kemudian pemberontak yang sudah diselamatkan itu, Tuhan kasih warisan saudara. Apa warisannya? Ini saudara, orang-orang besar sebagai rampasan dan orang-orang kuat sebagai jarahan. Kapan kita akan menjarah neraka? Kapan kita akan merampas orang-orang besar paling banyak? Sudah tahu jawabannya. Waktu revival, Tuhan akan kirim orang-orang besar sebagai rampasan. Amin saudara. Nah kemudian orang-orang besar itu datang kan ke kita dong. Revival kan? Saya mau tanya, siapa yang bakal handle? Kita. Siapa yang bakal handle orang-orang besar itu saudara? Kita yang bakal handle. Kalau kita siapa lagi? Benar gak saudara? Karena itu saudara, kita masuk ke masa persiapan, supaya kita benar-benar bisa handle orang-orang yang Tuhan kasih ke kita. Amin saudara. Dan kemudian setelah kita dapatkan jarahan yang besar itu, orang-orang besar itu, kemudian ya revivalnya harus berhenti. Kenapa? Karena kemudian supaya kita bisa punya waktu untuk membesarkan orang-orang yang tadi kita dapat ini. Setuju nggak saudara? Supaya akhirnya orang-orang itu, mereka akan bersama-sama dengan kita membangun negeri ini. Ada yang pergi ke pemerintahan, ada yang pergi ke edukasi, ada yang pergi ke bisnis, akan pergi ke berbagai macam hal, mentransformasi kota, mentransformasi negeri. Amin saudara. Karena itu revival harus berhenti. Jadi kita nggak stop sampai revival. Kita mimpi terjadi revival. Iya, tapi bukan berarti itu the end of everything. Tapi itu adalah pekerjaan yang kemudian Tuhan kasih kita yang begitu besar untuk kita mentransformasi negeri ini. Saudara rindu Indonesia dimenangkan. Amin. Amin saudara. Saudara rindu melihat negeri ini berubah. Yes, Tuhan mau pakai kita saudara untuk mengubah negeri ini. Amin saudara. Karena revival itu apa? Kita mengambil kembali semua yang sudah dicuri oleh iblis. Nah masalahnya lagi saudara ya, kita semua mau revival ya. Amin saudara ya. Ada harga yang harus dibayar untuk revival. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk merubah dunia, kita nggak bisa hidup dengan cara dunia. Setuju ya saudara?
Bagaimana mungkin kita hidup dengan cara dunia dan kita bilang, saya mau merubah dunia. Gak ada. Nonsense. Harus ada harga yang harus dibayar kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk menjadi perubah dunia. Untuk revival itu datang, ya tadi saya bilang kan ada proses, oke? Dan masalahnya adalah saudara, kita nggak bisa potong prosesnya. Tadi kita masuk ke masa persiapan, kita nggak bisa potong, lewatin deh masa persiapannya, kita mau langsung revival, yes revival sekarang juga, yes Tuhan kirim. Saudara nggak bisa gitu, oke? Ya, ada kedaulatan Tuhan dan Tuhan izinkan itu supaya kita masuk ke prosesnya. Pastor Richard masuk ke prosesnya dan kita semua harus masuk ke prosesnya. Kenapa? Karena kita terbiasa kan, kita terbiasa sesuatu yang instan. Benar saudara, kita tuh maunya enak, cepet gitu kan ya. Tapi nggak bisa saudara, kita nggak bisa potong prosesnya. Ya, Yesus saja saudara ya. Yesus, waktu Yesus datang ke muka bumi, Yesus ditawarin proses instan sama iblis. Lukas 4 ayat 5. Saya pasti tahu ini, waktu Yesus dicobain sama iblis. Si iblis itu, dia bawa Yesus ke tempat yang tinggi. Terus dalam sekejap mata, dia perlihatkan sama Yesus semua kerajaan dunia. Terus si iblisnya bilang, semua kerajaan dunia ini, kuasa, serta kemuliaannya, aku kasih ke kamu. Oke, karena semua itu saya serahkan kepadaku dan aku bisa kasih ke siapa aja. Jadi sekarang aku kasih ke kamu, ayat berikutnya. Kalau kamu sembah aku, seluruhnya itu akan jadi milik kamu. Yesus datang ke dunia. Yesus tugasnya harus mati kan? Benar ya? Si iblis tawarin, gak usah pakai mati-mati segala. Kita potong prosesnya. Nih aku kasih kamu. Kamu lihat tadi semua kerajaan dunia, aku kasih kamu semua nih. Nih, aku kasih semua. Oke? Yesus menolak kan? Saya tahu ya. Yesus menolak tawaran semua dunia yang dikasih iblis. Oke? Dan kemudian Yesus menyelesaikan tugasnya, dia taat. Ya, dia lewatin semua. Dia lewatin semua prosesnya yang menyakitkan itu. Yesus harus menderita, dianiaya, dia harus mati buat kita. Dan kemudian saudara, waktu dia bangkit, kita lihat Matius 28. Kita bandingkan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana saudara? Di sorga dan di bumi. Oke. Tadi si iblis waktu tawarin shortcut, iblis mau kasih Yesus di mana? Di bumi. Semua kerajaan di bumi, iblis mau kasih. Yesus tolak. Oke. Dan kemudian waktu Yesus taat kepada Bapa, lewatin prosesnya, Yesus dapat apa saudara? Sorga dan bumi. Sudah lihat nggak? Oke, Tuhan mau kita jalanin prosesnya. Kenapa? Karena seringkali, dan bukan seringkali, hampir selalu, semua jalan pintas itu adalah perangkap dari iblis. Kita balik ke yang tadi. Kalau tadi ya, Yesus ambil kerajaan dunia dikasih. Dikasih nggak? Kasih. Tapi saudara percaya nggak? Yesus dapatkan itu. Tapi habis itu Yesus kehilangan segalanya. Kenapa? Dia dapatkan kerajaan dunia, dia kehilangan hubungannya dengan Bapa. Dia kehilangan kita semua. Kita lihat, jalan pintas, kelihatannya enak. Tapi itu sebenarnya adalah perangkap iblis untuk akhirnya kita kehilangan segalanya. Tuhan mau bawa kita kepada proses yang kayaknya nggak enak, tapi ujungnya sangat enak. Amin saudara. Ujungnya sangat memberkati kita. Amin saudara. Jadi kita mau jalankan prosesnya sama-sama. Amin saudara. Amin ya. Kita mau masuk ke pace of revival saudara. Ya, kita mau masuk ke prosesnya ini sama-sama. Kita buka firman Tuhan. Matius 6 ayat 31. Ini yang tadi saya bilang prosesnya. Kita nggak bisa jadi pengubah dunia kalau kita hidup sama dengan dunia. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan bilang, kami mau makan apa? Kami minum apa? Anak kami sekolah gimana? Masa depan kami kayak apa?
pakai apa? Mobil kami gimana? Rumah kami gimana? Yang youth bilang, nanti pasangan hidup saya gimana? Saya mau nikah sama siapa? Emang kalau saya ikut Tuhan, Tuhan jamin pasangan hidup saya? Ini yang dunia pertanyakan kan? Benar kan saudara kan? Nanti saya kehilangan teman-teman dong. Saya dibilang awkward, aneh sendiri. Soalnya nggak bisa ikut mereka main-main, aneh-aneh, gila-gilaan, huru-hara. Saya nggak bisa kayak mereka, ke bar, minum, segala macem. Saya dibilang aneh. Gitu kan saudara? Ayat berikutnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di sorga tahu kalau kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu lebih tahu kamu butuh masa depan dibandingkan kamu sendiri. Amin saudara. Ya, karena itu firman ini ditutup dengan ayat 33. Kita baca sama-sama, saudara pasti sangat tahu firman ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Amin saudara. Amin saudara. Kita mau kejar revival itu. Saya akan tutup dengan ini. Duduk baik, duduk baik, duduk baik. Bayu menjadi salah satu pasukan perang. Oke. Dia menunggang kuda. Oke. Dan memakai perlengkapan perang. Oke. Anggap ini kuda. Lagi duduk. Bayu menggambarkan kondisi kita saat ini. Banyak orang di tempat ini yang Tuhan mau pakai untuk jadi perlengkapan perang. Masuk ke phase of preparation. Tapi Tuhan mau kasih lihat. Ada orang-orang yang bersiap mau dipakai sama Tuhan. Dia bawa, Tuhan, aku mau dipakai sama Tuhan. Tapi Tuhan, sorry ya, aku masih punya khawatir Tuhan. Aku gak bisa lepasin khawatir aku bawa Tuhan. Dan kemudian ada lagi, Tuhan, aku ini gak bisa, aku masih cinta uang Tuhan. Aku gak bisa ngatur keuanganku, aku masih cinta sama uangku. Misi ya Tuhan, aku masih bawa cinta uang, tapi aku mau ikut perang Tuhan. Misi ya, aku masih cinta uang. Oke, dan Tuhan, misi ya Tuhan, aku masih punya kepahitan. Aku punya kecewa sama orang tuaku. Mereka salah-salahin aku terus. Susah Tuhan, aku gak bisa lepasin. Misi Tuhan. Oke, dah, pinjam. Tuhan, misi ya. Aku masih terikat sama dosa Tuhan. Aduh, dosanya susah lepas. Misi ya Tuhan ya. Misi ya. Aduh, masih banyak ya. Aduh, apalagi ya. Aduh, misi, pinjam lagi Jo, sini Jo. Aduh, Tuhan, teman-teman geng semua main games. Kan gak lucu kalau aku gak main. Aku gak bisa lah lepas dari mereka. Semua orang nanti bilang aku aneh. Misi ya Tuhan ya. Misi aku. Aku mau ikut perang, tapi aku masih mau tetap main game terus tiap hari. Ya Tuhan, misi. Aku suka banget pegang HP. Kalau pegang HP aku gak bisa berhenti. Aku cinta banget sama medsos aku. Oh my goodness. Saudara, apa lagi ya? Pinjam lagi dong. Ada apa lagi ya? Yang gede. Nah, oke. Misi ya. Tuhan, tadi apaan sih Bu Shirley bilang orangnya doa terus? Aduh, aku mana bisa? Aku tuh mageran orangnya. Gak bisa disuruh doa baca firman. Walah, apaan sih kok doa terus? Gak bisa, aku kalau doa tuh ngantuk tidur adanya. Gak bisa, aku tuh mageran. Aduh. Misi. Aku tuh suami istri masih berantem. Biasa, tiap minggu pasti berantem. Ya, namanya juga suami istri, kita berantem terus. Saudara lihat? Biasa kan?
kan? Kita bawa masalah-masalah kita kan? Dan kita nggak lepas dari itu kan? Saudara lihat, kita masih punya kecewa, kita masih punya luka, kita bawa, kita masih cinta sama itu, kita masih pegang dosa kita masih pegang semua keterikatan kita. Dan kemudian kita bilang, Tuhan, saya mau perang. Saya mau dipakai sama Tuhan perang. Saya mau dipakai sama Tuhan untuk kegerakan yang besar itu. Mungkin nggak orang kayak gini bisa perang dengan leluasa, dengan sebegini banyak beban yang dia bawa? Bisa nggak saudara? Gak bisa. Gak bisa saudara. Tuhan mau kita lepas saudara. Tuhan mau kita lepas supaya kita bisa merdeka, dilatih menjadi army itu. Tuhan mau kita lepas dari ikatan dendam kita. Tuhan mau kita lepas dari kecewa kita. Tuhan mau kita lepas dari cinta uang kita. Tuhan mau kita lepas dari dosa-dosa yang kita lakukan di tempat gelap, yang orang gak lihat. Tuhan mau kita lepas dari magernya kita. Tuhan mau kita lepas dari keterikatan kita akan medsos, dari games kita. Tuhan mau kita lepas dari ketakutan kita akan masa depan. Dari masalah-masalah hubungan-hubungan kita yang masalah. Mungkin hubungan saudara dengan orang tuamu, dengan pasanganmu, dengan mertuamu, dengan orang tuamu, siapapun juga. Tuhan mau kita lepas dari hubungan-hubungan yang rusak itu, supaya akhirnya orang ini bisa dilatih untuk berperang. Dia merdeka sekarang. Dia lepas dari belenggu-belenggu yang mengikat dia. Dan Tuhan bisa bebas pakai hidupnya. Dia bisa dilatih untuk persiapan menampung revival yang besar yang Tuhan sedang siapkan untuk kita.